Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Antp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dan juga kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati umur kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun jalan dan langkah kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamil muttaqina wa huwa asdaqul qailin. Ahyaru minal ahyar, imamun minal a'immah, wa huwa namratun wahid mimi'ati wa wahidatil a'immatil masyhuri fi hadzal alam alladhi yughayyiru az-zamani minaz zulumati ilal nur minal jahiliyati ilal islamiyatil asriyah. Adalah Nabi kita merupakan sosok figur seorang manusia pilihan, seorang pemimpin yang paling terbaik di antara seluruh pemimpin yang paling baik, seorang pemimpin spektakuler dunia yang abadi sepanjang masa dalam kehidupan umat manusia. Bahkan satu-satunya seorang pemimpin umat manusia yang mendapatkan keistimewaan lebih untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Para pemirsa Cahaya Hati Antp dimanapun berada, di dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang tak pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun manusia yang tak pernah berbuat dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia yang tak pernah berbuat maksiat. Karena telah menjadi fitrah dan kodratnya manusia adalah tempatnya kesalahan dan keluputan. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Bahkan dalam satu keterangan yang lain dikatakan kullu ibnu adama khoto'un wa khairul khoti'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang senantiasa berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dalam kehidupan manusia laksana noda yang melekat pada pakaian kita. Semakin lama kita beraktivitas, akan semakin banyak kemungkinan noda dan kotoran yang melekat pada pakaian yang kita kenakan. Semakin lama kita bermuamalah di dalam kehidupan di dunia ini, akan semakin banyak kemungkinan kesalahan dan keluputan, kekhilafan yang senantiasa kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita sadari ataupun kesalahan yang tidak kita sadari. Yang jelas manusia tidak pernah terlepas dari urusan salah dan dosa. Namun demikian, para pemirsa Cahaya Hati Antp rahimakumullah, Allah senantiasa mengharapkan kepada kita umat manusia agar senantiasa selalu dalam kondisi fitrah,
Sebagaimana ketika manusia terlahir ke muka bumi ini adalah dalam kondisi fitrah, maka hendaknya ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala juga dalam kondisi fitrah, suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Oleh karenanya, Islam memberikan satu solusi kepada kita. Andaikan kita mampu mengorientasi, mampu menginventarisir potensi dengan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal yang terbaik, maka insya Allah ampunan Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat tahunan, bahkan ada yang bersifat seumur hidup sekali kita lakukan sebagai kiat dan upaya kita di dalam menebus segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat harian sebagai kiat dan upaya penebus dosa dan kesalahan yang kita lakukan adalah salat 5 waktu. Sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fi kulli yawmin khamsa ma takunu dzalika yabqa min darani?" Qalu la yabqa min daranihi shay'a. Qala fadzalika masalus salawatul khams yamhallaha bihal khotoya. Rawahu Muslim. Satu opini pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian jika ada salah seorang sahabat di antara kalian memiliki rumah dan di depannya terdapat sungai yang mengalirkan air yang begitu jernihnya? Lalu si sahabat tadi mandi di dalamnya sehari semalam 5 kali. Apakah kalian mengira bahwa sahabat tadi masih kotor? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak ya Rasul. Rasulullah pun melanjutkan, demikian pula perumpamaan orang yang sholat sehari semalam 5 kali akan terhapuskan dari segala kesalahan dan keluputannya. Sholat mampu menghapus segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Sholat adalah inti ibadah. Sholat adalah merupakan barometer keimanan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Satu amalan yang paling utama, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Apabila baik amalan sholat kita, maka praktis seluruh amal ibadah yang lain akan dianggap baik. Namun apabila sholat kita rusak, maka otomatis seluruh amal ibadah kita yang lain pun akan dianggap rusak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Bahkan ulama mengatakan, innama mislu sholata fil jasad innama mislu sholata fid din kama sali ra'si fil jasad. Pentingnya sholat dalam agama kita, laksana pentingnya kepala dalam tubuh manusia. Mungkin barangkali kita melihat manusia hidup tanpa lengan, tanpa kaki. Tapi pernahkah kita melihat manusia hidup tanpa kepala? Oleh karenanya sholat adalah identitas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pecinta Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiat dan penebus dosa yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Sholat 5 waktu. Maka pentingnya sholat sehingga ancaman bagi siapapun yang meninggalkan sholat begitu dahsyat dan luar biasa. Man taraka sholah muta'ammidan faqad abau maq'adahu finnar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sungguh dia telah memesan tempat di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Man taraka sholah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, jelas-jelas ia kafir yang nyata. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, pertebal kulit Anda untuk menghadapi bakaran api neraka. Betapa pedihnya ancaman jikalau kita meninggalkan
sholat 5 waktu sebagai kewajiban yang fundamental bagi kita semua. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kiat dan upaya penebus dosa dan kesalahan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu, aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kiat dan upaya penebus dosa yang dapat kita lakukan dalam waktu mingguan adalah sholat Jumat. Al-Jum'atu lil Jum'ati kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati taliha wa ziyadatu salasati ayyam dzalika bi anna Allah ta'ala azza wa jalla qala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah merupakan kafarah, merupakan penebus dosa, bahkan ditambah 3 hari. Hal ini terkait dengan ayat Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, dibalas oleh Allah minimal 10 kali kebajikan. 1 minggu adalah 7 hari. Ditambah 3 hari, itulah balasan minimal bagi seorang muslim yang mendirikan sholat Jum'ah. Oleh karenanya kemudian, ketika ada seorang muslim yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja 3 kali berturut-turut, sungguh Allah mengecap kemunafikan dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya adalah kiat dan upaya penebus dosa yang dapat kita lakukan 1 tahun sekali, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu orang yang mendapat seruan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Tanpa ada iman di hatinya, tidak akan ada kepekaan untuk tergerak hatinya menunaikan ibadah yang begitu luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam kalimat di ayat 183 surah Al-Baqarah ini terdapat kata kutiba. Menurut ahli nahwu, ahli sorab, di situ adalah bentuk naibul fa'il, dumma awaluhu wa kusira maqabla akhirihi, yang memiliki arti andaikan manusia tidak diperintahkan wajib untuk menjalankan ibadah puasa, pasti manusia akan mewajibkan dirinya berpuasa, karena puasa telah menjadi bagian dari ritual dan seremonial dalam peradaban manusia yang ternyata mampu untuk menyelesaikan berbagai macam problematika dalam kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin, saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa. Tentunya ini adalah merupakan bagian dari kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan segenap keimanan dan ketulusannya serta hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permainan, sebuah analogi yang menggambarkan betapa dahsyatnya puasa. Ramadan berasal dari kata ramadha yang artinya adalah membakar. Apa yang dibakar, saudara? Dosa-dosa kita. Setelah dosa-dosa kita begitu banyak, kemudian kita menjalankan amaliyah bulan suci Ramadan, kita akan terhapus segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum melakukan dosa, manusia itu suci bersih. Seperti tisu yang bersih ini. Kemudian setelah manusia banyak melakukan dosa, maka dengan dibakar dengan amalan Ramadan, ia akan berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan tentunya. Dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah salah satu analogi tentang dahsyatnya puasa. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa bagaikan sebuah kawah candra di muka, di mana setelah manusia ditempa, digembleng, dilakukan berbagai macam penderitaan-penderitaan untuk mencapai satu derajat kemuliaan, maka setelah digembleng dengan pendidikan Ramadan, akan keluar dari Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan ini juga akan berdampak positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian kiat dan upaya penebus dosa yang dapat kita lakukan seumur hidup sekali adalah menunaikan ibadah haji. Seorang haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab haji yang mabrur diampunkan segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita umat muslim di seluruh dunia tidak terlalu berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji
karena situasi dan kondisi yang belum menentu ini, maka mudah-mudahan ke depan bagi kita yang belum menyelesaikan rukun Islam yang kelima ini, mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita dipanggil oleh Allah untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Ma'asyiral muslimin, para pecinta cahaya hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tiadalah manusia yang tak pernah berbuat dosa kecuali setiap kita berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang hidup dalam kesempurnaan. Semua kita manusia hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang ketika ia berbuat dosa, ia menyadari bahwa itu sebuah kekeliruannya yang kemudian akan diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin, para so'imin dan so'imat rahimakumullah. Dengan demikian kita dapat menarik sehelai benang merah tentang kiat dan upaya penebus dosa dan kesalahan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik yang bersifat harian, yang bersifat mingguan, yang bersifat tahunan, bahkan yang bersifat seumur hidup sekali kita lakukan dalam upaya kiat dan upaya penebus dosa yang kita lakukan. Yang pertama adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu sebagai kafarat bagi kita untuk menebus dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sehari semalam kita 5 kali minimal melaksanakan salat. Setidaknya ini menjadi cara dan upaya kita menebus segala kesalahan-kesalahan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yang seminggu sekali kita lakukan sebagai kafarat penebus dosa dan kesalahan kita adalah salat Jumat. Di mana salat Jumat satu ke Jumat berikutnya adalah satu penebus dosa, satu kafarat. Bahkan itu ditambahkan 3 hari karena terkait dengan ayat Allah, barang siapa yang berbuat satu kebajikan dibalas oleh Allah minimal 10 kali kebajikan. Kemudian yang setahun sekali, yaitu yang sedang kita laksanakan saat ini adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang tentunya adalah satu wahana dan kesempatan bagi kita untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Bahkan saat ini kita berada di fase di mana disebutkan bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah merugi seorang muslim yang ketika Ramadan tiba, Ramadan meninggalkan kita, namun dosa-dosa kita tidak terampuni. Maka mudah-mudahan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik buat kita. Bayangkan dan renungkan seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, walaupun tetap kita berdoa kepada Allah bahwa jangan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, sementara yang seumur hidup sekali kita lakukan adalah pergi haji ke Baitullah, sebab di sanalah penyempurnaan rukun Islam kita yang kelima. Di satu tempat di mana lahirnya agama, di mana lahirnya seorang manusia pilihan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di Makkah Al-Mukarramah, di kota Madinah, Haramain, dua tempat yang begitu dimuliakan oleh Allah, memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan berharap menjadi haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dosa-dosa yang kita miliki senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia yang penuh dengan dosa ini senantiasa mendapatkan ampunan dari setiap gerak langkah, desah nafas dalam hidup dan kehidupan kita yang tentunya tidak lepas dari berbagai macam kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana
Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pecinta Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.